Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Destia Wati Silalahi, SPD SI MPD. Saya adalah salah satu dosen dari program studi pendidikan biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan judul mata kuliah Konsep dan Penerapan Desain Instruksional sebagai bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah Konsep dan Penerapan Desain Instruksional ditawarkan kepada mahasiswa di semester yang kedua. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Sebelum menempuh mata kuliah ini, mahasiswa sudah terlebih dahulu menempuh mata kuliah belajar mengajar di semester 1 dan juga pengantar pendidikan Kristen. Mata kuliah ini berbicara tentang model penyelarasan, desain pengembangan kurikulum melalui semua tahapan pengembangan. Mahasiswa juga dipersiapkan untuk merencanakan serta mengajarkan unit-unit pembelajaran dan penilaian yang didasarkan kepada prinsip Alkitab. Mahasiswa juga diperlengkapi untuk merancang rencana pembelajaran secara utuh serta mengimplementasikannya. Oleh karena itu, mata kuliah ini diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran yang terdiri dari 4 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, capaian pembelajaran sikap, di mana mahasiswa diharapkan mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dalam naturnya sebagai gambar dan rupa Allah. Yang kedua, capaian keterampilan umum, di mana mahasiswa diharapkan menerapkan pemikiran Kristen secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang ketiga, keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran interdisiplin dan transdisipliner dalam bidang studi sesuai dengan pendekatan siswa aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan potensi lingkungan setempat sesuai dengan standar proses dan mutu. Dan capaian pembelajaran yang terakhir, yang keempat, berupa capaian pembelajaran pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran dan yang transformatif, holistis, yang berorientasi pada ketercapaian kecakapan hidup abad 21. Keempat capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis komponen RPP. Yang kedua, mahasiswa mampu mempresentasikan berbagai model pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang RPP yang selaras dan holistis. Dan yang keempat, mampu mengimplementasikan RPP melalui kegiatan micro-teaching. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap reflektif dan kritis dengan menuliskan refleksi perencanaan dan penerapan rancangan pembelajaran. Kelima capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan menjadi 9 sub CPMK yang tersebar di dalam 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kegiatan pembelajaran dan 1 kegiatan UTS serta 1 kegiatan UAS. Kelima capaian pembelajaran mata kuliah akan diakses atau dilakukan penilaian yang terdiri dari yang pertama, kuis. Bobotnya sebesar 15%, di mana dalam kuis ini akan dinilai pengetahuan dasar mahasiswa terkait dengan teori-teori yang dipelajari pada mata kuliah ini. Selanjutnya terdiri dari tugas, di mana nanti mahasiswa akan melakukan refleksi terhadap bagaimana dia merencanakan dan mengimplementasikan RPP-nya.
Kemudian ada UTS, ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, di mana secara berkelompok mahasiswa akan melakukan presentasi mengenai berbagai model pembelajaran, di mana mereka akan mempresentasikannya dalam bentuk role play. Dan yang terakhir, ujian akhir semester, di mana mahasiswa nanti akan merancang sebuah RPP yang mempromosikan pembelajaran aktif dan holistis yang akan diimplementasikan di dalam bentuk kegiatan micro teaching. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang maksimal pada mata kuliah ini, maka mahasiswa akan diperlengkapi melalui kegiatan belajar mengajar yang aktif yang terdiri dari tatap muka yang dilaksanakan baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan. Kemudian berikutnya kami akan melaksanakan kegiatan terstruktur maupun kegiatan mandiri di luar kelas. Adapun kegiatan yang berlangsung secara sinkronus di dalam jaringan, kami menggunakan LMS berupa Moodle dan juga Teams. Kami juga melakukan tatap muka, diskusi, presentasi di dalam kelas, dan juga melakukan berbagai kegiatan aktif lainnya. Sementara kegiatan asinkronus, baik secara terstruktur maupun mandiri, kami fasilitasi melalui pembelajaran di Learning Management System di dalam Moodle maupun Teams. Adapun topik-topik yang dipelajari dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, prinsip dasar perencanaan pembelajaran yang selaras dan holistis. Yang kedua, pengembangan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, komponen RPP. Yang keempat, model pembelajaran. Yang kelima, sikap reflektif dan kritis sebagai seorang calon guru yang profesional. Dan yang terakhir, implementasi RPP melalui micro teaching. Demikian penjelasan singkat mengenai rencana pembelajaran semester di dalam mata kuliah konsep dan penerapan desain instruksional. Selanjutnya, saya akan menyajikan bagaimana cuplikan tentang kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Sore, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua ya? Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir ya? Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan hari ini. Kita akan melanjutkan kembali mata kuliah kita di dalam mata kuliah konsep dan penerapan desain instruksional. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepada Tuhan buat berkat, kasih dan pertolongan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali melanjutkan perkuliahan kami dalam mata kuliah konsep dan penerapan desain instruksional. Kiranya Tuhan yang menyertai kami supaya apa yang kami kerjakan dan diskusikan sepanjang sesi ini itu benar-benar bermanfaat untuk membangun dan mempersiapkan kami untuk menjalankan panggilan sebagai seorang guru Kristen. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, topik kita sesuai dengan RPS hari ini adalah tentang model pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya meminta rekan-rekan mahasiswa untuk membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Mahasiswa mampu menjelaskan model pembelajaran dan bagian-bagiannya melalui diskusi dan tugas kelompok dengan benar. Jadi kita akan membahas tentang model pembelajaran dan mengenal bagian-bagiannya. Nanti saudara juga akan melakukan kegiatan diskusi di dalam kelompok supaya kita semakin mengenal apa yang menjadi bagian-bagian dari sebuah model pembelajaran. Nah, sebelumnya saudara kan sudah mengalami berbagai proses belajar mengajar ya. Mulai dari, ada yang dari TK? Siapa yang mengalami pembelajaran di TK? Oke, dari TK, SMA sampai dengan perkuliahan. Paling enggak sudah 14 tahun ya, saudara sudah mengalami proses belajar mengajar. Nah, coba tuliskan di catatan Anda. Metode belajar paling berkesan yang pernah Anda alami itu apa? Silahkan dituliskan. Yang paling berkesan bagi Anda ketika belajar, metode pembelajarannya apa sih?
Boleh saya lihat yang sudah selesai angkat jempolnya. Yang sudah selesai menuliskan. Baru satu orang. Kita menunggu teman yang lain. 3 orang. Oke, sudah semua. Sekarang saya minta saudara berdiri. Yuk, mari kita berdiri. Cari rekan Anda untuk berbagi, tetapi yang berada pada meja yang berbeda dari tempat Anda duduk saat ini. Silahkan cari. Bagikan apa yang menjadi metode pembelajaran yang paling berkesan bagi Anda dan mengapa. Silahkan. Ada satu orang yang ingin membagi sharing yang sudah dilakukan dengan temannya, metode yang paling berkesan menurut teman saya apa gitu ya. Boleh? Silahkan. Satu orang saja berbagi. Ya, silahkan. Jadi tadi masih diskusi sama teman saya yang paling berkesan itu yaitu Gisal. Karena dia merasa bahwa kalau di metode itu dia menjadi seorang ahli dari metode tersebut. Kalau saya walaupun kebanyakan mendapatkan metode ceramah tradisional, tapi yang paling saya berkesan itu dalam yang kinestetik. Jadi saya akan mengingat materi itu kalau saya bergerak dan bereksperimen. Kalau terlibat berarti ya. Oke, terima kasih. Kita berikan one clap untuk teman kita. Jadi saudara, seperti yang Anda sharingkan gitu ya, pengalaman pribadi itu sangat penting ketika kita masuk dalam proses belajar mengajar. Betul ya? Kalau saudara terlibat secara personal dalam proses pembelajaran, itu akan menjadi sesuatu yang berkesan bagi Anda. Itu. Jadi saudara, kalau kita mengingat kembali tentang understanding by design, sebuah model untuk mengembangkan pembelajaran gitu ya. Bagian dari model pembelajaran itu merupakan masuk kepada tahapan yang ketiga dari understanding by design. Ada yang mengingat apa yang dimaksud dengan understanding by design? Boleh? Ada yang mengingat understanding by design? Bahwa ketika kita merencanakan pembelajaran, kita harus merencanakan dengan berjalan mundur, gitu kan ya? Berjalan mundur. Yang pertama kali harus kita tentukan ketika kita mendesain pembelajaran adalah apa? Apa yang pertama? Pada tahapan yang pertama adalah tujuan gitu ya, tujuannya, kemudian apa evidence bahwa tujuan itu sudah tercapai, baru yang terakhir kita harus mendesain cara, aktivitas yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Jadi kalau model pembelajaran itu berbicara tentang bagaimana merencanakan pengalaman yang harus dialami oleh siswa dalam proses belajar mengajar, itu dia. Jadi perencanaan pembelajaran dimulai dari akhir itu adalah prinsip backward by design. Hasil belajar siswa yang ditentukan, kemudian apa evidence-nya, dan yang terakhir bagaimana cara untuk mencapainya. Nah, sehingga saudara, model pembelajaran itu memiliki pengertian bahwa model pembelajaran merupakan pola gitu ya. Kalau dikatakan model itu kan seperti pola gitu kan ya, kerangka gitu ya, pola atau kerangka konseptual yang melukiskan. Apa yang dilukiskan? Mari kita baca bersama-sama. Prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai apa tadi yang pertama? Tujuan belajarnya. Jadi kita
mengarah kepada tujuan belajar kita. Tujuan belajar kita. Kemudian pola ini atau model pembelajaran itu digunakan sebagai pedoman untuk membentuk kurikulum, merencanakan dan melaksanakan proses belajar. Itu dia. Jadi aktivitas pembelajaran kita itu kita harus desain sedemikian rupa sehingga tujuan bisa dicapai secara efektif itu. Oke, kalau kita melihat model pembelajaran di dalam sebuah bagan gitu ya, batang tubuh, model pembelajaran itu terdiri dari ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik dan taktik gitu ya. Jadi semuanya ini adalah bagian dari model pembelajaran. Jadi kalau saudara tadi berbicara tentang metode yang saya senangi adalah jigsaw gitu ya. Metode yang saya senangi adalah kegiatan eksperimen, praktikum gitu ya. Itu masuk ke bagian model pembelajaran, akan tetapi pada bagian metode pembelajaran. Mari kita lihat. Kalau kita melihat model pembelajaran dalam batang tubuh, kita akan bisa membagi bagian konseptual dan juga bagian praktikal. Bagian konseptual itu terdiri dari pendekatan dan strategi. Sementara metode, teknik, dan taktik ini adalah bagian prosedural gitu ya, bagian dari aplikasi. Jadi antara pendekatan dan strategi ini konsepnya. Pendekatan artinya sudut pandang yang kita gunakan ketika ingin melaksanakan proses belajar mengajar. Nanti ada pendekatan yang dikatakan student center, teacher center. Berarti pendekatan yang melihat sudut pandang bahwa pusatnya adalah siswa, pusatnya adalah guru. Itu kan berupa konsep ya. Tetapi konsep ini yang akan memandu kita untuk menentukan aplikasi apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Mari kita mengenali lebih dalam lagi bagaimana model pembelajaran itu bisa dibentuk gitu ya, atau bisa dihasilkan. Jadi yang pertama, model pembelajaran itu dihasilkan dengan ada fondasinya dulu ya. Gitu ya. Fondasinya itu merupakan kombinasi antara filsafat, teori belajar, penelitian atau riset ilmiah gitu ya, dan konteks praktis yang menjadi landasan mengapa model pembelajaran itu dirancang. Jadi sebenarnya model pembelajaran itu berdasarkan hasil riset ya. Tetapi ketika dia diriset ada terlebih dahulu teori dan filsafat pendidikan yang digunakan untuk merancang itu gitu ya. Mari kita lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan filsafat gitu. Filsafat yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan cara pandang kita terhadap berbagai komponen dalam pembelajaran. Cara pandang kita kepada siswa gitu ya, cara pandang kita kepada pendidikan gitu ya, apa yang menjadi tujuan dari pendidikan, cara pandang kita tentang konten atau pengetahuan yang akan diajarkan dalam proses belajar mengajar. Itu berbicara tentang filsafat sebagai dasar dari model pembelajaran. Yang kedua adalah teori belajar. Saudara mengenal teori belajar dalam mata kuliah psikologi perkembangan ya, gitu ya. Apa salah satu teori belajar yang Anda ketahui? Teori belajar Piaget tentang perkembangan kognitif siswa, gitu ya. Jadi bagaimana kognitif siswa itu bisa dikembangkan, itu juga menjadi dasar dari pembentukan sebuah model pembelajaran. Yang ketiga, riset ilmiah. Kalau ini secara konseptual dan kerangkanya kemudian akan diuji coba gitu ya, akan dilakukan riset gitu ya, hasil riset pendidikan yang membuktikan bahwa model pembelajaran ini
efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian setelah itu dilihat konteks praktisnya gitu ya, praktisinya kebutuhan siswa, kebutuhan kurikulum, kebutuhan budaya sekolah, sehingga ketika ini dipakai menjadi sebagian dari dasar dari fondasi model pembelajaran, maka model pembelajaran itu menjadi model pembelajaran yang akan diperkenalkan sebagai kerangka atau konsep untuk melaksanakan kegiatan dalam proses belajar mengajar. Nah, ini adalah fondasinya. Komponen yang kedua dari model pembelajaran adalah fase, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Ini merupakan bagian dari komponen. Kalau yang tadi fondasi mengapa terbentuk model pembelajaran, dan yang ini adalah komponen. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Setiap model pembelajaran yang sudah dihasilkan melalui penelitian didukung oleh teori pendukungnya gitu ya, terdiri dari sintaks. Sintaks itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dikerjakan supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Yang kedua, harus memperhatikan sistem sosial. Kalau dalam aktivitas belajar mengajar ada peran guru, ada peran siswa. Ini membentuk sebuah sistem sosial karena antara guru siswa akan saling berinteraksi. Yang ketiga adalah prinsip reaksi. Artinya, apa respon-respon yang harus diberikan guru dalam setiap langkah-langkah dan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah sistem pendukung. Artinya, model pembelajaran tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka guru harus mempertimbangkan apa? Alat, medianya, dan sumber belajar yang harus ada, yang harus tersedia supaya aktivitas belajar ini bisa dilaksanakan dengan baik. Komponen dari model pembelajaran. Jadi ada berapa komponennya? 4 gitu ya. Ada berapa fondasi yang harus diperhatikan sebagai dasar? 4. Ada 4 gitu ya. Nah, saudara, dari sana kita belajar bahwa fungsi model pembelajaran itu adalah yang pertama, memberi arah tentang struktur bagi siapa? Guru dan siswa melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu ranah kognitifnya, afektifnya, dan psikomotor. Yang ketiga, menghubungkan antara apa? Tujuan, materi, strategi, dan juga assessment. Dan fungsi yang berikutnya adalah menjadi pedoman untuk menciptakan pengalaman belajar bagi siswa. Karena tadi pengalaman pribadi itu sangat penting ketika kita melaksanakan melaksanakan proses belajar mengajar. Itu dia. Jadi saudara, berdasarkan Alkitab bahwa semua orang memiliki talenta yang unik. Anda setuju nggak dengan ini? Setuju ya? Gitu ya. Sebagai pendidik Kristen, kita harus melihat bahwa siswa kita berbeda-beda, memiliki talenta yang unik. Sehingga kita juga harus mengingat ketika ingin memilih dan menentukan model pembelajaran yang ingin kita gunakan, harus melihat dan mengingat bahwa semua siswa spesial, istimewa. Diciptakan dengan apa? Ada kepribadian, ada talenta, ada kemampuan yang akan terlihat di dalam kelas. Oleh karena kita memiliki cara pandang yang demikian gitu ya, jadi Anda dan saya sebagai seorang pengajar perlu merencanakan apa? Berbagai aktivitas yang merangsang siswa untuk apa? Berespon ya. Harus merangsang mereka untuk berespon dengan cara yang unik. Inilah yang dikatakan oleh Van Brummelen dalam bukunya Walking with God in the Classroom. Jadi ketika memilih model pembelajaran, apa yang harus Anda perhatikan?
keunikan siswa, karakteristik mereka gitu ya, sehingga ketika Anda menentukan model pembelajaran Anda bisa memenuhi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu. Nah, sebelum ke sini ya, sebelum ke aktivitas ya, saudara ya, nanti ini akan saudara kerjakan di dormitory. Mari kita review dulu. Ketika kita berbicara tentang model pembelajaran, apa yang menjadi fondasi dari terbentuknya sebuah model pembelajaran? Siapa ingin menyampaikan? Yang pertama, filsafat, kemudian teori belajarnya, riset ilmiahnya, konten, kemudian praktisnya. Oke, komponen apa yang ada di dalam sebuah model pembelajaran? Fase, Langkah-langkah atau fase atau sintaks, sistem sosialnya seperti apa yang dibangun, kemudian prinsip reaksi, dan yang terakhir sistem pendukung. Jadi nanti saudara, yang menjadi tugas Anda adalah secara berkelompok saudara temukan dan ceritakan salah satu model pembelajaran yang saat ini sedang ramai digunakan di sekolah adalah project based learning. Saudara, saya minta untuk cari literatur, melakukan studi literatur tentang fondasinya. Berarti saudara harus mencari filsafat apa yang mendasari, kemudian teori belajar apa yang mendasari gitu kan ya, dan seterusnya, serta komponennya apa saja, sintaksnya seperti apa, prinsip sosialnya seperti apa, dan seterusnya. Nanti tolong Anda buat di dalam bentuk poster ya. Saya akan siapkan kertas, silahkan nanti diambil setelah ini kelas. Saudara kerjakan secara berkelompok. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan tugas yang akan saudara kerjakan? Tenggatnya kapan? Dikerjakan minggu depan ya, sehingga minggu depan saudara bisa melakukan yang namanya gallery walk. Ya, minggu depan kita akan melakukan gallery walk. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah kelompoknya saya minta PIC untuk membagi gitu ya. Satu kelompok maksimal terdiri dari 4 orang. Oke? Any question? Jelas ya? Oke. Dengan begitu saudara gitu ya, mari kita simpulkan, kalau kita menyepakati tadi bahwa setiap anak itu unik gitu ya, apakah ada satu model pembelajaran yang dikatakan sebagai model pembelajaran yang menjawab semua kebutuhan dari siswa? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi tidak ada model pembelajaran yang dikatakan yang paling benar dibanding dengan model pembelajaran yang lain. Karena kita harus melihat bahwa setiap siswa itu berbeda. Cara memproses pembelajaran juga berbeda. Jadi aktivitas pembelajaran sebaiknya dilakukan secara apa? Bervariasi. Itu dia. Kemudian guru perlu memilih dan mengadaptasi sesuai dengan apa? Tujuan. Karena kita backward by design tadi ya, bahwa kita menentukan aktivitas sesuai dengan tujuan. Apalagi yang harus kita perhatikan? Konteks. Iya kan ya? Konteks di mana kita akan melaksanakan proses belajar mengajar. Karena tadi kan ketika menentukan model pembelajaran, kita juga harus menentukan apa media yang digunakan, apa sumber belajarnya gitu kan ya. Dan yang terakhir, saudara harus memperhatikan karakter siswa. Karena siswa adalah orientasi dari proses belajar mengajar yang kita lakukan. Itu kira-kira kegiatan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Tidak? Jelas ya saudara ya? Sekarang Anda memahami apa yang dikatakan model pembelajaran, apa yang mendasari pembentukan sebuah model pembelajaran, dan apa saja komponen-komponennya. Saudara, ketika nanti saudara ingin melakukan pembelajaran mendalam,
tentang materi kita hari ini adalah referensi yang bisa saudara gunakan, dan ketika saudara mengerjakan tugas yang tadi juga saudara bisa menggunakan ini sebagai referensi Anda. Demikian kegiatan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mari kita berikan one claps untuk kelas kita, two claps, three claps, rainbow claps. Minta tolong satu orang dari rekan-rekan mahasiswa untuk berdoa. Siapa? Silahkan, Tamara. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas hari kami bisa belajar, kami bisa bekerja oleh Gusti dengan yang kali ini kami terima dan kami berangkat dan berdoa. Tuhan, Tuhan sebagai kami bicara Tuhan yang memimpin kami, Tuhan sampai kami sampai di dalam masing-masing yang sudah sebelumnya terus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia dan juga tim penilai sertifikasi dosen